Mereka terlihat sepele, mungil, bahkan rapuh. Tapi jangan salah, sebagian serangga ini bisa melumpuhkan, memakan tubuh dari dalam, bahkan membunuh hanya dengan satu sengatan. Ukurannya memang kecil, tapi bahayanya bisa jauh lebih besar daripada predator buas. Inilah daftar 15 serangga kecil paling mematikan di dunia. Jika suatu hari Anda bertemu salah satunya, jangan meremehkan. Bisa jadi, hidup Anda sedang dipertaruhkan. Nyamuk hanyalah beberapa milimeter panjangnya, bergerak tanpa suara, dan hilang begitu cepat. Tapi jangan keliru, nyamuk adalah pembunuh paling mematikan di bumi, lebih berbahaya daripada hiu, singa, bahkan ular kobra. Mengapa? Karena satu gigitan kecil saja cukup untuk membawa malapetaka. Nyamuk betina mengisap darah bukan untuk makan, melainkan untuk berkembang biak. Saat menggigit, ia menyuntikkan air liur yang mengandung zat antikoagulan sekaligus virus atau parasit berbahaya. Penyakit seperti malaria, demam berdarah, Zika, chikungunya, hingga yellow fever telah merenggut jutaan nyawa sepanjang sejarah. Hingga kini, diperkirakan lebih dari 700.000 orang meninggal tiap tahun akibat gigitan nyamuk. Ironisnya, banyak korban adalah anak-anak. Nyamuk bisa mendeteksi manusia dari jarak 30 meter, tertarik pada karbon dioksida dari napas, panas tubuh, bahkan keringat. Jadi, meski Anda tidak melihatnya, bisa jadi Anda sudah ada di dalam daftar menu mereka. Dua, lalat tsetse. Sekilas mirip lalat biasa, tapi di Afrika Sub-Sahara, satu gigitan lalat tsetse bisa jadi awal tidur panjang. Serangga ini menyebarkan Trypanosoma brucei, parasit penyebab penyakit tidur, sleeping sickness. Awalnya hanya gejala ringan seperti demam dan nyeri otot. Tapi kemudian parasit menyerang sistem saraf. Korban mulai bingung, berhalusinasi, lalu mengalami kantuk tak terkendali hingga koma dan akhirnya meninggal. Gigitan lalat ini hampir tidak terasa, sehingga banyak korban tidak sadar sudah terinfeksi. Tanpa pengobatan, peluang selamat sangat kecil. Di hutan Amazon, ada semut yang dijuluki semut 24 jam karena rasa sakit dari sengatannya bisa berlangsung seharian penuh. Entomolog Justin Schmidt bahkan menggambarkannya seperti berjalan di atas bara api dengan paku berkarat menancap di kaki. Fenom semut peluru tidak mematikan, tapi rasa sakitnya ekstrim. Menusuk, melumpuhkan, membuat korban gemetar dan tidak bisa berpikir jernih. Beberapa suku asli Amazon bahkan menggunakan semut ini dalam ritual dewasa, di mana anak laki-laki harus menahan puluhan sengatan. Banyak yang pingsan karena rasa sakit. Disebut juga tawon pembunuh. Tawon raksasa Asia adalah salah satu serangga paling mematikan. Dengan bentang sayap hingga 7 cm dan rahang yang bisa mencabik mangsa seperti kertas, mereka adalah mesin pembunuh alami. Sengatannya tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menyuntikkan racun neurotoksik yang bisa menyebabkan kerusakan jaringan, gagal ginjal, bahkan kematian. Parahnya, tawon ini bisa menyengat berkali-kali karena tidak kehilangan sengatnya. Di Jepang, puluhan orang meninggal tiap tahun akibat serangga ini. Mereka juga dikenal karena mampu menghancurkan seluruh koloni lebah madu hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Jika ada yang lebih menakutkan daripada gigitan, itu adalah mengetahui sesuatu sedang tumbuh di dalam tubuh Anda. Lalat bot tidak membunuh dengan racun, tetapi dengan cara yang lebih mengerikan, menanam larva di bawah kulit manusia. Mereka sering menggunakan nyamuk sebagai kurir. Saat nyamuk menggigit, larva bot flea ikut masuk tanpa terasa. Beberapa hari kemudian, muncul benjolan yang gatal, dan di dalamnya ada larva hidup yang bergerak dan makan jaringan tubuh. Rasa sakitnya konstan, dan secara mental bisa membuat korban trauma berat. Larva hanya bisa keluar dengan membuat lubang kecil di kulit agar ia merangkak keluar. Kecil, lompatannya hampir tak terlihat, tapi sejarah membuktikan betapa mematikannya kutu. Hewan ini menjadi penyebar utama wabah pes, bubonic plague, yang menewaskan lebih dari 200 juta orang di Eropa abad pertengahan. Kutu mengisap darah tikus yang terinfeksi bakteri Yersinia pestis, lalu melompat ke manusia.
Hingga kini, kutu masih bisa menyebarkan penyakit serius, meski lebih jarang terjadi. Yang membuatnya sulit dikendalikan adalah kemampuannya melompat hingga 100 kali tinggi tubuhnya. Bayangkan manusia bisa melompat setinggi gedung 20 lantai. Kutu ini tidak terbang atau melompat, hanya menunggu mangsanya lewat. Begitu menempel, ia mengisap darah sambil menyuntikkan berbagai penyakit berbahaya, salah satunya Lyme disease. Gejala awal biasanya hanya ruam merah berbentuk target, tapi bisa berkembang menjadi nyeri sendi, kelumpuhan wajah, hingga gangguan saraf kronis. Yang menakutkan, gigitan kutu hampir tidak terasa karena air liurnya mengandung zat bius alami. Seringkali korban baru sadar beberapa hari kemudian. Serangga ini menggigit saat manusia tidur, biasanya di sekitar bibir atau mata. Dari situlah nama kissing bug berasal. Masalahnya, gigitan ini bisa menularkan parasit penyebab penyakit Chagas. Awalnya hanya demam ringan, tapi jika tidak diobati, penyakit ini merusak jantung, sistem pencernaan, dan bisa berujung kematian. Cara penularannya pun menjijikkan. Setelah menggigit, serangga ini buang kotoran di dekat luka. Saat kita menggaruk, parasit masuk ke dalam tubuh. Tampak seperti ulat berbulu biasa, tapi sentuhan kecil saja bisa mematikan. Rambut halus di tubuhnya mengandung racun yang menyebabkan pendarahan internal masif. Kasus terburuk terjadi di Brasil, di mana korban tiba-tiba mimisan, gusi berdarah, bahkan keluar darah dari mata, setelah tanpa sengaja bersentuhan dengan ulat ini. Tanpa antidotum, korban bisa meninggal dalam hitungan jam. Lebah Afrika mirip dengan lebah madu biasa, tapi jauh lebih agresif. Lebah Afrika menyerang dalam jumlah besar dan bisa mengejar korbannya hingga ratusan meter. Venom mereka tidak lebih kuat daripada lebah biasa, tapi bahaya datang dari jumlah sengatan yang bisa menyebabkan henti napas atau gagal jantung. Lebah ini adalah hasil kawin silang yang gagal antara lebah Afrika dan Eropa, yang awalnya bertujuan meningkatkan produksi madu. Kelabang ini panjang tubuhnya bisa mencapai 30 cm, dan ia adalah predator yang sangat agresif. Makanannya mencakup tikus, katak, bahkan burung kecil. Taringnya mengandung racun neurotoksik yang bisa melumpuhkan mangsa dalam hitungan detik. Pada manusia, gigitannya menyebabkan nyeri hebat, demam, muntah, dan kram otot. Lebih menakutkan lagi, kelabang ini bisa memanjat dinding, bersembunyi di sepatu atau tas. Kumbang penembak sekilas tampak seperti kumbang biasa, tapi kumbang ini punya senjata kimia. Saat terancam, ia menyemprotkan cairan panas hingga 100 derajat Celcius dari tubuhnya. Semprotan ini bisa menyebabkan luka bakar dan kerusakan permanen pada mata. Hebatnya lagi, kumbang ini bisa menembak hingga 20 kali tanpa henti dan mengarahkan semprotan ke berbagai arah seperti meriam kecil. Gigitan lalat kuda bukan hanya menyakitkan, tapi juga berbahaya. Tidak seperti nyamuk yang menusuk halus, lalat ini mengiris kulit dengan mulutnya seperti pisau kecil. Rasanya perih, berdarah, dan bisa menularkan penyakit seperti anaplasmosis atau bahkan parasit yang masuk ke bawah lapisan mata manusia. Mereka sering muncul berkelompok di dekat sungai atau rawa, membuatnya sulit dihindari. Laba-laba janda hitam. Meskipun bukan serangga, banyak orang menganggapnya serangga karena ukurannya kecil. Sengatan laba-laba janda hitam mengandung neurotoksin kuat yang bisa menyebabkan kejang otot, kesulitan bernapas, dan dalam kasus ekstrim, kematian. Betinanya mudah dikenali dengan tanda merah berbentuk jam pasir di perutnya. Terlihat seperti ranting atau daun kering, serangga ini ahli kamuflase. Tapi jangan sampai menyentuhnya. Jika merasa terancam, ia mengeluarkan cairan kimia dari kelenjar di dadanya. Zat ini bisa menyebabkan rasa perih, gatal, bengkak,
bahkan iritasi parah jika terkena mata. Dari nyamuk mungil hingga kelabang raksasa, serangga-serangga kecil ini membuktikan bahwa ukuran bukanlah ukuran sebenarnya dari bahaya. Banyak dari mereka bisa membunuh jauh lebih banyak manusia dibanding predator besar di alam liar. Jadi, lain kali ketika melihat serangga kecil, jangan langsung meremehkan. Bisa jadi ia termasuk dalam daftar pembunuh paling berbahaya di planet ini. Kalau Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lain tentang alam liar. Tinggalkan juga komentar di bawah, serangga mana yang paling membuat Anda merinding.